itu pertama identik dengan kemulusan, itu berkaitan sama perawatan. Yang kedua, pisang kapendis itu yang paling menyolok itu adalah punel. Punel tidak seperti pisang lokal. Itu yang banyak diminati supermarket ya Pak ya. Memang ya. Memang. Untuk pengendalian rumput liarnya gimana Pak Santo? Kalau di masa musim kemarau biarkan, jangan terlalu amat diperdulikan. Kenapa? Untuk menurunkan suhu seputaran. Jadi kalau suhunya dingin, yang diminta pisang memang suhu yang 29-an seputaran itu. Jadi kalau ada rumput-rumputnya itu membantu untuk lingkungan suhunya ke arah 29. Itu musim kemarau. Kalau musim musim penghujan itu tolong dibersihkan biar tidak timbul tumbuh jamur yang nanti larinya menyerang tanaman pisang sendiri. Oh begitu. Untuk pengairan Mas Santo, pengairan jenengan untuk pengairan kalau satu hektar itu butuh istilahnya butuh diesel atau butuh. Ya kalau musim kemarau itu tentu aja kita perlu pengairan, namanya tanaman, semua tanaman akan memerlukan air. Saya 5 hektar, sumur bor 1, desel 1, tandon untuk penampungan air. Ada 1. Tandon sendiri ya? Ya 1. Itu sudah cukup. Tandon itu nanti kita kasih paralon kita tarik, kita salurkan ke setiap perkotak. Jadi 5 hektar itu punya saya, desel 1, matabor 1, tandon 1, tambah paralon menuju dan mengarah ke setiap blok. Setiap blok itu punya mata sendiri, di situ tinggal buka kerannya dengan sendirinya ngalir. Untuk pengairan pisang idealnya 1 minggu sekali sampai 10 hari sekali. Oh gitu Pak ya. Untuk pengairan. Terus ini lagi Pak Santo, yang paling penting ini teman-teman biasanya kebanyakan yang mau pertanyaan ini yang banyak itu masalah pemasaran Pak Santo. Pemasaran itu seperti apa untuk jenengan sendiri selama ini? Secara umum kita kerjasama. Saya 5 hektar. Di luar mitra tani lebih dari 10 hektar. Itu begitu saya perhatikan itu belum memenuhi 15%-nya dari permintaan pisang sendiri. Itu loh, guys. Kalau saat sekarang di hari ini itu belum mencukupi 10%. Kalau saya ceritakan tentang pisang kapendis ini, saat sekarang banyak pembelinya daripada untuk pisangnya. Petani pisangnya ya Pak ya. Jadi betul. Petani pisang itu sangat minim untuk di Pak ya. Iya, sebelum saya nanam itu saya cari tidak ada tanaman yang bentuknya seperti ini. Begitu setelah saya nanam ini kelihatannya booming betul. Saya bibit sampai tidak ada, sampai kehabisan bibit, sampai langka bibit. Padahal ini musim kemarau ada. Iya. Nah, orang antusias untuk nanam tinggi betul. Alhamdulillah. Hasil daripada pisang ini kalau disandingkan hasil daripada jagung padi itu 4 sampai 5 kali hasil 4 sampai 5 kali hasil pisangnya. Tapi seperti jenengan sendiri kan memang sudah senior istilahnya, banyak kerjasama. Untuk teman-teman ini kan harus mulai dari mana, kan banyak pertanyaan itu. Ya pentingnya pengetahuan dulu, belajar dulu. Pertama ukurannya luas, diharapkan untuk pegang ilmunya dulu. Belajar dulu sama Pak Santo, guys. Ya, itu yang penting. Punya saya tadi itu sudah 7 kali panen. 3 tahun lah, umurnya sudah 3 tahun, 7 kali panen. Sampai sekarang masih bagus. Nah ini tadi, ini sebetulnya pasca panen ini sebetulnya. Hari ini? Ya, pasca panen.
Benar. Untuk permisa mungkin saya menghimbau juga, saya ngasih berita apendis itu ya memang cuma satu, itu komanya sudah banyak sekali. Ya. Saya menghimbau hati-hati kalau nanam pisang, contohnya pisang apendis sendiri, itu saya harapkan untuk mengerti atau tahu indukannya. Kalau perlu harus tahu pisangnya sendiri, kalau perlu nyicipin. Misalnya pisang apendis itu pertama identik dengan kemulusan, itu berkaitan sama perawatan. Yang kedua, pisang apendis itu yang paling menyolok itu adalah punel. Punel tidak seperti pisang itu lokal. yang banyak diminati supermarket ya Pak ya, memang ya. Memang. Jadi jangan tertipu. Saya harapkan untuk hati-hati tentang pembibitan atau bibit. Ini lagi booming. Saya harapkan untuk hati-hati untuk beli bibitnya. Masalahnya bibit sendiri sebenarnya itu tidak asal dongkel baru ditanam, tidak ada perlakuan tersendiri ya. Contohnya dikasih obat yaitu untuk perangsang akar, perangsang batang, daun, ada obat-obat yang berkaitan sama hama. Jadi memang banyak yang salah Pak. Memang ya, nanti kalau ditanam, kalau sudah lengkap itu, insya Allah ditanam dengan baik dan subur. Ini kebanyakan saya perhatikan di luar itu asal dongkel, ya, dijual atau ditanam. Hasilnya itu, gak sesuai ya. Itu tidak bagus. Gitu loh. Ya itu masalah teman-teman itu angker tanam untuk pembelian bibit tidak nggak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Ya, semuanya ada ilmunya. Makanya saya kan ke sini itu piye Pak, jenengan kalau untuk pelayanan seperti itu piye? Sedangkan 5 hektar kan jelas masih kurang. Untuk pelayanan kalau 1 minggu pengiriman harus dua kali. Kita berpartner kemitraan sama petani. Kita didik. Ya. Kayak apa sih cara nanam pisang itu? Tapi semuanya sesuai dengan keinginan jenengan enggak? Itu semua istilahnya yang jenengan ajarin itu sesuai dengan permintaan jenengan untuk dikirim ke supermarket. Kadang kan untuk supermarket sendiri kan dia harus kita minta pisang yang seperti ini. Ya. Itu kan pasti ada buah yang harus dipilih untuk layak dijual di supermarket, Pak Santo. Kebanyakan selama ini kan untuk lahan-lahan yang lain hasil buahnya kan enggak seperti ini, enggak seperti punya jenengan ini. Ya, masyarakat itu memang awam sebenarnya. Awam tentang pisang. Kita juga mencoba untuk ngasih berita begini loh caranya, kan begitu. Nah, kemarin nanem aja, ya tidak mikir nanti pisang itu untuk apa, larinya kemana, buahnya kemana, tidak pernah mikir. Nah, mulai saat sekarang ini baru tahu harusnya itu seperti ini. Pisang apendis ini diambil dengan kemulusan, besaran seperti itu. Jadi kayak apa sih besar dan mulus, ceritanya seperti tadi. Ya, jadi itu tadi. Secara pelan-pelan kita kasih ilmunya. Begini loh harusnya, gini loh, ginilah. Itu yang layak baru, ya Pak ya. Ya, baru layak. Sadar, baru begini kan, seperti itu yang ada. Yang penting kan istilahnya harus layak diterima di supermarket dulu. Kalau ini memang bisa diterima di supermarket, mungkin teman-teman kan enak ya, jadi dia bisa istilahnya kan yang penting hasil buahnya dulu dipelajari, ini hasil buahnya dulu. Kalau bibit itu biasanya kirim itu berapa Pak? Paling banyak itu berapa? Tergantung permintaan. Ada yang 25 bibit, ada yang 250 bibit, ada yang 2.500 bibit. Jadi enggak ini. Nah, kalau sekarang ini partainya sudah besar-besar. Iya. Setiap hari Kalimantan, Sulawesi sendiri ini sudah
nggak bisa lagi saya nutupin dengan permintaan itu. Permintaan budget memang pesat ini teman-teman, banyak banyak yang mau survei sendiri ke sini. Wes Kediri sukses.